ada 3.000-an produk yang ada, ya, yang kadang-kadang orang mencari barang-barang yang bahkan nggak cukup 3.000 itu, ada permintaan-permintaan tambahan. Jadi melakukan manajemen supply chain, stok dan lain sebagainya di apotek kita itu juga menjadi sebuah tantangan. Kemudian di sisi yang lain, ketika kita sudah bisa melayani, barang kita ada, nggak ada masalah. Tapi ketika barang kita tidak ada, bagaimana kita juga bisa dilayani oleh distributor kita. Jadi karena tanpa distributor, tanpa mereka kita juga nggak punya produk dan kita juga bisa melayani konsumer kita. Nah, kalau bicara di bagian pembelian Bapak Ibu, sebagai apoteker yang Bapak Ibu bertanggung jawab di dalam pembelian barang, ya sama seperti yang kita ketahui di dalam peraturan, pembeli barang, jadi orang-orang yang bisa membeli barang di apotek tentunya harus apoteker. Nah, kita pun menghadapi salesman dari berbagai brand ya, mungkin dari brand A, dari brand B, dari brand C, mereka datang kepada kita untuk menawarkan produk-produk dia. Kadang-kadang kalau, ya ini macam-macam isunya ya, kadang-kadang terlalu, kalau apotek kita adalah termasuk apotek yang rame, yang berjejeran di sana, salesman juga banyak banget. Ya. Tapi kalau kita kurang rame, mungkin kejadiannya kunjungan ke kitanya yang malah jarang-jarang datang. Ya, jadi kalau kita perhatikan tantangan ada apa sih, kendala yang dihadapi di dalam konteks ini adalah apa? Keterbatasan kunjungan salesman. Ya, jadi salesman pun punya jadwal kunjungannya dia tidak bisa setiap saat bisa hadir di apotek kita. Ya, ada yang mungkin datang tiap minggu dia datang, ada yang 2 minggu sekali, ada brand-brand tertentu bahkan mungkin 1 bulan sekali. Dari kunjungan saya kepada beberapa apotek bahkan yang ada berbulan-bulan juga nggak datang. Atau bahkan produknya butuh dibeli tapi bingung juga mau belinya di mana. Ya. Kemudian kebutuhan produk yang mendadak, ada pasien yang datang membawa, Pak, saya butuh obat ini. Tapi setelah kita lihat, oh kita juga nggak tahu nih, kita nggak punya produk ini, bisa beli sama siapa. Nah, kemudian juga ada sisi yang lain adalah apa? Informasi produk yang kurang jelas. Ya kenapa? Karena waktu kunjungan dari si salesman juga sangat terbatas. Ya setiap salesman punya tanggung jawab, setiap hari mesti tanggung jawab sekian apotek yang mesti dikunjungi. Sehingga waktu yang dia bisa sediakan untuk kita juga sangat terbatas. Kemudian juga berkaitan dengan produk-produk baru. Prinsipal menciptakan produk baru, mempromosikan produk baru. Tapi di sisi kita pada saat orang cari, kita juga nggak ada barangnya. Nah, kemudian lewatin COVID ini sejak Indonesia terjadi dari bulan Maret, kita juga mulai menerapkan protokol kesehatan. Nah, protokol kesehatan itu apa yang kita lakukan? Kita juga membatasi kunjungan dari para salesman ini ke dalam apotek-apotek kita untuk kita bisa menjaga kesehatan kita. Ini juga menjadi kendala-kendala yang kita alami. Nah, untuk kendala-kendala ini, apa solusinya? Solusinya di sinilah EMOS hadir. EMOS adalah aplikasi online mobile order system yang dapat mempermudah proses pembelian. Jadi Bapak Ibu tidak perlu menunggu kehadiran dari sisi salesman, Bapak Ibu langsung menggunakan aplikasi EMOS bisa berbelanja kepada distributor. Ya ke depan EMOS sendiri pun tidak hanya bisa berbelanja kepada Enseval, tapi juga akan bisa berbelanja kepada PBF yang kerjasama dengan EMOS juga. Nah di EMOS itu Bapak Ibu, saya juga di sesi ini mengucapkan terima kasih ya kepada Bapak Ibu semua yang sudah menjadi bagian dari EMOS ya. Karena kita secara nasional kami sudah melayani sekitar 17.000 pelayanan kefarmasi yang ada di seluruh Indonesia. Meliputi apotek, rumah sakit swasta, klinik ya kita melayani. Dan saya percaya Bapak Ibu juga mungkin bagian dari pelayanan EMOS. Terima kasih sekali lagi untuk support Bapak Ibu semua ya. Nah, EMOS juga menjadi nomor 1 untuk medical channel untuk B2B pembelian barang. Nah, kita menjual di dalam EMOS itu ada produk sekitar 1.500-an lebih, baik produknya KLB maupun non-KLB ya. Jadi sebenarnya EMOS itu dulu waktu awal kita jalankan, kita startnya dari barang-barang yang dimiliki oleh Enseval sebagai distributor. Kemudian lewatin perjalanan, banyak juga Bapak Ibu di apotek, saya ingat saya kunjungan ke beberapa apotek, banyak apotek yang bertanya kepada saya, Pak, kami kan sudah enak Pak menggunakan EMOS untuk transaksi, kenapa sih nggak ada produk-produk yang lain? Nah di titik itulah, sekitar Juni tahun 2018, kami mencoba mengambil produk-produk yang di luar grupnya Enseval yang tidak didistribusikan untuk juga kita bisa jual. Nah, sehingga dengan demikian, pemesanan produk bisa dilakukan kapan saja, dan di mana saja. Jadi pelayanan lebih mudah. Saya bahkan mengunjungi beberapa tempat yang dia bilang, Pak, biasanya saya didatengin orang mencari produk tertentu, saya nggak punya, Pak. Pada saat saya nggak punya, saya juga nggak tahu mau beli di mana.
Sekarang kalau ada orang bertanya seperti itu, Pak, biasanya saya akan buka Emos, saya cari produknya ada di Emos nggak. Nah, kalau produknya ada di Emos, saya biasanya bilang sama pelanggannya, Pak, Bu, saya barangnya ada, tapi ngambilnya nanti sore ya. Kenapa? Karena barangnya baru akan diambil. Ini juga terjadi ya di lapangan ketika kita kunjungan. Nah, prosesnya seperti apa sih? Prosesnya sangat sederhana ya. Outlet melakukan pemesanan barang lewat Emos. Nah, memang outlet-outlet atau apotik-apotik yang mau berbelanja ini kita buat tidak seperti di marketplace di mana semua orang langsung bisa berbelanja. Tidak seperti itu. Jadi yang kita buat adalah orang apotik-apotik yang bisa berbelanja kepada Emos, dia itu harus sudah menjadi pelanggan dari distributor yang ada, dalam hal ini katakanlah Enseval. Selama dia belum menjadi pelanggan Enseval, dia nggak akan bisa bertransaksi. Nah, ini juga kita menjaga dari sisi bahwa barang ini tidak bisa dibeli oleh sembarangan. Jadi memang kita lakukan proses itu. Kita meyakinkan bahwa semua apotik yang menjadi pelanggan Emos, dia itu adalah apotik yang fisiknya ada. Bukan sekedar apotik-apotik yang dibuat karena katakanlah di marketplace atau di mana kita bisa buat seakan-akan kita punya apotik, tapi apotiknya nggak ada karena itu cuma virtual saja. Nah, di Emos nggak bisa seperti itu. Apotiknya harus fisik dan dia harus menjadi pelanggan daripada distributor yang ada. Nah, setelah apotik mendownload aplikasi Emos dan dia bisa melakukan transaksi, maka proses transaksi itu akan dikirim kepada cabang dari pelayanan PBWS yang bersangkutan. Dalam hal di Emos atau di SPS, kita kerjasama dengan beberapa PBF juga melakukan proses ini ya. Kemudian dikirim ke sana, nah kemudian mereka menyiapkan barang. Setelah barang siap, barang akan dikirim oleh masing-masing mereka. Bagian pengirimannya dikirim sampai ke apotik Bapak Ibu semua. Nah kemudian bagaimana dengan pembayaran? Ya, Bapak Ibu, seperti kita ketahui ya, bahwa uang fisik yang kita pegang itu adalah salah satu media yang sangat besar dari sisi penetrasi virus. Kenapa? Karena virus itu bisa nempel di uang fisik. Kalau Bapak Ibu mungkin mengikuti beberapa protokol kesehatan, bahkan kita dianjurkan agar ketika kita setelah pegang uang fisik, kita harus cepat-cepat cuci tangan. Kenapa? Karena memang benar, uang fisik itu menjadi sebuah media penularan virus. Nah, kita di Emos, kita juga punya satu buah aplikasi yang membantu Bapak Ibu semua yang bertransaksi dengan Emos untuk bisa membayar fakturnya Bapak Ibu. Nggak usah menggunakan uang lagi, kita cashless ya. Jadi kami kerjasama, ini solusi namanya Mospay, kami kerjasama dengan bisa dikatakan semua bank besar yang ada di Indonesia ya, dari BCA, Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BRI, Bank Danamon, Bank CIMB Niaga, ya kemudian terakhir kalau Bapak Ibu saya nggak tahu ada yang hadir atau tidak hadir di dalam sesi ini, saya mendapatkan berita bahwa di Lok Semawi dan Banda Aceh bulan September ini semua transaksi bisnis yang ada di sana harus digunakan dengan bank syariah, tidak bisa lagi pakai bank konvensional. Dan kita di dalam Emos pun kita sudah sediakan ada Bank Mandiri Syariah di sana untuk bisa membantu melakukan transaksi. Nah, ini juga mempermudah Bapak Ibu untuk bisa berbisnis dengan kita, membayar faktur-faktur yang jatuh tempo. Jadi begitu fakturnya jatuh tempo, Bapak Ibu bisa lihat di dalam aplikasi Mospay yang ada ini, Bapak Ibu tinggal klik-klik mana yang mau dibayar, kemudian menggunakan virtual account yang ada, kemudian memberikan transaksi. Ya, dan ini prosesnya, jadi pelanggan memilih faktur yang ada, metode pembayaran yang diinginkan seperti apa. Oh iya, saya lupa. Ada satu lagi sebenarnya Bapak Ibu, kita juga bisa bayar pakai kredit card. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan kredit card yang ada, ya. Pada saat faktur Bapak Ibu jatuh tempo, Bapak Ibu bayar pakai kredit card. Dengan kata lain apa? Pembayaran kredit card memudahkan Bapak Ibu punya kayak TOP tambahan kan? Karena kalau Bapak Ibu mengatur kredit card dengan baik, mungkin Bapak Ibu bisa mendapatkan tambahan TOP sekitar 2 minggu. Ya, jadi kemudian pilih metode bayar, kemudian pembayaran akan segera diterima, status piutang akan diupdate secara real time di dalam sistem. Jadi pembayaran dapat dilakukan secara cashless, kapan saja, di mana saja. Jadi nggak harus ada di apotik, bisa juga di rumah, bisa juga di berbagai tempat ya. Kita menemukan cukup banyak data yang katakanlah dia lagi pergi ke tempat mana gitu ya, dia melakukan pembayaran juga ya. Setelah diinformasi tentunya oleh bagian-bagian yang mungkin bertanggung jawab, oh, Pak, piutangnya jatuh tempo, nah dia bisa melakukan pembayaran. Nah kemudian berikutnya lagi apa? Berikutnya lagi kalau kita lihat dari sisi kita di sisi penjualan ya, tentunya kita di apotik untuk bisa melayani proses penjualan,
pertanyaannya adalah apakah kita punya POS